Jadi seperti apa regulasi resmi terkait penarikan paksa oleh debt collector pada masyarakat? Benarkah kekerasan maupun intimidasi sebagaimana yang lazim terjadi ini menjadi standar resmi saat melakukan penarikan paksa barang-barang tunggakan? Dan untuk bahasnya sudah tergabung bersama kami. Pertama adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Pak Suwandi Wiratmo. Kemudian ada Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Mas Selamat Bram, selamat sore Pak Wandi. sore Pak Truno. Baik, saya akan ke Pak Wandi terlebih dahulu. Kalau kemudian dari kacamata asosiasi tentunya, seperti apa sebetulnya regulasinya? Apakah kemudian kalau hari ini yang masyarakat tahu, yang lebih lekat dengan masyarakat adalah stigma soal intimidasi, kekerasan saat debt collector menarik tunggakan begitu. Bagaimana asosiasi melihat itu? Ya, Mas Bram, saya perlu klarifikasi bahwa pekerjaan debt collector itu adalah satu pekerjaan yang lazim ada di industri keuangan, bukan hanya di perusahaan pembiayaan, tapi di semua industri keuangan yang memberikan pinjaman dalam bentuk pinjaman tentunya yang dengan ada jaminan-jaminan yang namanya benda bergerak maupun benda tetap. Tujuan daripada tenaga jasa penagih atau debt collector ini adalah pertama karena biasanya setelah para debitur diberikan peringatan, baik secara tertulis dikirim secara surat maupun WA dan email seperti zaman sekarang, dan tidak ada tanggapan dari para debitur, tentunya akan ada kunjungan daripada tenaga jasa debt collector. Di industri keuangan, terutama perusahaan pembiayaan, terbagi dua, artinya ada masa-masa di mana kita melakukan dengan cara ditelepon terlebih dahulu, terus dikunjungi oleh tenaga jasa penagih internal yang di mana masih pegawai perusahaan pembiayaan. Baik, Pak Wandi, Debt collect tapi ketika sudah datang, seperti yang Anda katakan, kunjungan begitu pada tahap kunjungan, apakah kemudian penarikan itu bisa langsung dilakukan? Apalagi dengan kemudian kekerasan, intimidasi yang kemudian banyak dikeluhkan masyarakat, begitu itu menjadi standar dan atau menjadi regulasi yang memang diterapkan begitu? Tentu tidak, karena ada aturan regulasi yang tercantum dalam POJK 35 tahun 2018 pasal 47 sampai 52, ada guidance, bahkan juga ada guidance cara penarikan eksekusi itu ada di Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99. Tertera dan tertulis jelas bahwa sebelum kita melakukan eksekusi, ada yang diperjanjikan di dalam perjanjian kredit yang sebenarnya harus dibaca oleh para debitur, di apa klausula-klausula wan prestasi atau gagal bayar. Pada umumnya biasanya secara umum harus ada yang namanya surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga sebelum eksekusi ini dijalankan. Nah, biasanya Pak debitur tidak menanggapi peringatan tertulis 1, 2, dan 3 tersebut, dan seringkali eksekusi itu terjadi manakala keadaan atau benda atau unit yang kita biayai atau yang menjadi jaminan tidak berada di dalam penguasaan debitur. Artinya penguasaannya sudah tidak tahu lagi ada di mana, sehingga debt collector itu harus mencari kendaraan tersebut. Namun jelas-jelas bahwa debt collector itu tidak boleh sembarangan, dia harus membawa surat-surat seperti contohnya surat kuasa dari perusahaan bahwa untuk eksekusi tersebut, membawa sertifikat. Sang debt collector harus mempunyai surat sertifikasi atau kita kenal dalam tanda kutip SIM, surat izin menagih, dan juga harus ada surat peringatan 1, 2, 3 yang harus ditunjukkan. Dan ini juga harus dilakukan dengan kesantunan. Kesantunan, sopan santun, tidak boleh dengan cara-cara kekerasan. Tidak boleh dengan cara-cara misalnya beramai-ramai pengeroyokan. Karena surat kuasa itu biasanya hanya diberikan kepada 1 atau 2 orang petugas yang harus mempunyai izin sertifikasi atau SIM tersebut, Mas. Baik, Pak Suwandi. Artinya harus ada berkas yang dibawa sebagai bukti bahwa mereka adalah debt collector yang mendapatkan kuasa, dan juga ada adab sopan yang kemudian Anda sebutkan tadi. Saya akan ke Pak Yudo, Pak Kabid. Sejauh ini Polda Metro Jaya bagaimana melihatnya? Apa saja temuannya dan bagaimana laporan masyarakat terkait dengan masalah penarikan dan juga debt collector ini, Pak? Ya, Mas Bram. Beberapa saat yang lalu kita ketahui Polda Metro Jaya telah menangani beberapa kasus, termasuk salah satunya adalah kasus ini ya, yang kemarin adanya dasar laporan secara konstruksinya adanya korban saudari Clara, dan kemudian ada konstruksi lagi terkait petugas, dalam hal ini Babin Kamtipmas Aibtu Afin yang bekerja dalam rangka menjalankan tugasnya kemudian dapatkan perlawanan. Tentu ini menjadi hal yang perbuatan melawan hukum ya. Debt collector tadi sudah dijelaskan bagaimana sistem mekanisme bekerja maupun dasar dari peraturan undang-undang. Namun demikian dalam perbuatan ini adalah
dengan adanya aksi premanisme yang berkedok pada debt collector, yang ini yang menjadikan suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini kemarin kita ketahui dalam rilis Polda Metro Jaya telah menahan 3 orang tersangka, ya. Salah satunya juga kita dapatkan telah pulang ke daerah Maluku di Saparua dan kemudian kita proses. Dalam proses identifikasi di TKP dari keterangan saksi-saksi sebenarnya ada 7 tersangka, namun yang 4 kita akan mendaftarkan dalam daftar pencarian orang dan akan kita cari. Dan ini kan kita berikan kepada polda-polda jajaran, termasuk juga polres-polres jajaran, sehingga aksi-aksi yang menyebabkan keresahan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan debt collector ini tentu menjadi suatu tindakan yang perbuatan melawan hukum dengan disertai kekerasan, kemudian pengancaman dan perampasan bahkan di depan petugas. Baik, tapi sejauh ini Pak, temuan kemudian dari Polda Metro Jaya atau berdasarkan laporan masyarakat paling tidak dalam yurisdiksi Polda Metro Jaya, seperti apa kemudian penarikan yang dilakukan oleh debt collector sejauh ini? Apakah memang sesuai dengan aturan yang kemudian disebutkan Pak Suwandi atau asosiasi tadi? Ya, kita sudah dalami ya Mas Bram, dalam 7 tersangka yang kita telah identifikasi dan tetapkan sebagai tersangka, kemudian kita lakukan penangkapan dan penahanan 3 orang ini, hanya 1 yang memiliki surat, itu dari perusahaan. Namun demikian, cara-caranya juga merupakan cara-cara yang menggambarkan adalah perbuatan melawan hukum. Ya, ini tentu yang kita lakukan proses pidananya. Dengan adanya 2 hal tadi saya sebutkan konstruksinya, dan ini sangat meresahkan, sehingga menimbulkan sesuatu yang kemudian dalam suatu video tersebut seolah-olah tidak ada tindakan apapun. Maka dalam hal ini Bapak Kapolda Metro Jaya telah menegaskan, menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polda Metro Jaya, ya, ini untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap aksi-aksi premanisme maupun kejahatan-kejahatan lain yang berujung pada kekerasan, perampasan, yang tentunya ini menjadi keresahan bagi masyarakat atau fear of crime, Mas Bram. Baik, saya akan ke Pak Suwandi kalau begitu. Pak Suwandi, bagaimana kemudian menanggapi hal ini? Artinya ada mekanisme yang dilakukan oleh debt collector yang tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang tadi yang kemudian kita bahas sebelumnya. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Truno Yudo, Pak Kabid Humas, dalam hal ini penarikan atau eksekusi itu memang diizinkan oleh undang-undang. Tapi perlu dipahami bahwa tenaga jasa penagih adalah karyawan swasta. Polisi pun di dalam melakukan proses penangkapan tidak pernah melakukan kekerasan atau dengan ancaman. Kami adalah petugas swasta yang juga harusnya mengikuti apa yang diatur oleh undang-undang atau apapun yang diatur oleh POJK 35 2018 di dalam pasal 4752, bahwa eksekusi itu harus sesuai dengan aturan baku yang berlaku dan ada kode etik di dalam proses eksekusi. Eksekusi itu kan harus dilakukan dengan kesantunan, dengan bagaimana kita berbicara, berkomunikasi dengan debitur yang tentunya mungkin dalam keadaan stres, kita harus menjelaskan. Mungkin tidak bisa sekali selesai di dalam proses eksekusi tersebut, tidak harus buru-buru. Tidak harus juga dengan misalnya hanya diberikan kuasa kepada 1 orang, terus mengajak teman-teman ramai-ramai yang tidak ada urusannya di dalam kuasa tersebut. Artinya bahwa semuanya harus sesuai dengan protap, aturan, SOP, dan yang berlaku agar semuanya terjadi proses eksekusi ini dengan yang aman, tertib, karena tentunya keamanan dan ketertiban ini yang harus menjadi hal yang prinsip dan utama yang harus dijalankan oleh setiap lembaga keuangan. Baik. Dalam hal ini yang juga oleh kita semua, tentunya dari pihak kepolisian, ini yang selalu disampaikan dalam berbagai edukasi atau rilis yang disampaikan bahwa ini harus dilakukan, dan kita juga sudah melakukan itu di asosiasi bersama-sama OJK. Jadi kalau saya rasa ini hanyalah oknum, bukan terkait misalnya ini sering terjadi. Kalau Baik, kita Pak Suwandi, bicara mengenai kalau begitu, kalau memang ini tidak Sebentar, sesuai dengan SOP yang kemudian ditetapkan dan juga dipegang oleh teman-teman asosiasi, begitu bagaimana kemudian dengan adanya hal yang seperti ini? Anda mengatakan ini adalah oknum, bagaimana kemudian asosiasi akhirnya menertibkan yang memberikan kredit tadi untuk tidak juga melakukan atau kemudian mendesak debt collectornya melakukan kekerasan saat melakukan penarikan paksa? Pak Suwandi. Pertama begini, OJK punya
pagar-pagarnya. Artinya para direktur dan komisaris harus melakukan tata kelola yang benar. Ada aturan tata kelola POJK tata kelola. Sehingga direktur dan segalanya tentu akan dipertanyakan oleh OJK. Kenapa kasus ini bisa terjadi? Karena mereka yang harus memberikan semua thought leadership atau pelatihan-pelatihan. Kedua, kami di asosiasi juga ada sertifikasi. Nah, di sertifikasi ini tentunya ada semua tes-tes yang dilakukan sehingga dia bisa mendapatkan SIM-nya atau sertifikasi tersebut. Nah, apabila terjadi yang seperti ini, tentu kami akan ada yang namanya pelanggaran kode etik. Tentu kita akan melakukan hukuman misalnya dengan pencabutan sertifikasi tersebut, skorsing dan segalanya, agar yang bersangkutan paham bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik. Jadi ada aturan-aturan yang memang akan dilakukan, di mana di setiap tempat dari kami dari asosiasi kami akan melakukan pelanggaran kode etik. OJK tentu akan melakukan pemanggilan terhadap yang saya pahami dan saya sudah berdiskusi akan memanggil pimpinan daripada lembaga pembiayaannya. Baik. Apa yang sebenarnya membuat kronologis dan lain-lainnya. Demikian, Mas. Baik, berarti artinya Pak Suwandi, asosiasi sejauh ini sudah mencatat ya, paling tidak dari kejadian yang kemarin saja, ini sudah ada pelanggaran kode etik begitu ya dari perusahaan pemberi kreditnya? Betul, berarti bukan dari perusahaan, tapi pelanggaran kode etik terjadi pada si oknum tersebut yang mempunyai kuasa dan dia sudah bersertifikasi. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dirilis oleh Polda Metro, kita mendengar juga bersama-sama bahwa dia tidak sendiri, demikian ya Pak Truno ya. Dia bersama-sama teman-temannya yang tidak bersertifikasi, ada 7 orang. Baik. Nah, ini yang sebenarnya kode etik yang terjadi. Baik, saya akan ke Pak Yudo. Pak Yudo, kalau kemudian kita selalu mendengar bahwa kekerasan, intimidasi tidak bisa dilakukan saat penarikan paksa, kita sebagai masyarakat bisa melapor, tapi kejadian kemarin ternyata sudah ada polisi saja, mereka masih berani. Apa yang bisa dilakukan masyarakat, apa yang bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan proses ini sebetulnya jauh dari kata intimidasi dan juga kekerasan. Bagaimana Pak Yudo? Baik, Mas Bram, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suwandi dari API. Mekanisme, aturan, peraturan undang-undang, adanya undang-undang jaminan fidusia, peraturan OJK, putusan MK pada tahun 2019 dan 2021 ini mekanismenya sudah skema yang sesuai dengan aturan. Artinya masyarakat harus juga paham betul terhadap aturan ini. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, sebenarnya ada kesukarelaan, silakan, berarti kondusif. Kemudian juga adanya ketidaksepakatan, maka tidak boleh juga memaksa. Pada putusan itu juga menjelaskan perlunya penetapan pengadilan. Sehingga juga masyarakat tidak dapat menyerahkan begitu saja apabila kemudian tanpa menunjukkan surat kuasa, silakan bisa melaporkan kepada kami apabila lagi disertai juga dengan adanya kekerasan, pengancaman, perampasan. Bapak Kapolda Metro Jaya menekankan dengan adanya program-program seperti Guyup RW, ya, di situ ada 1 polisi 1 RW. Kemarin kita sudah mendorong dari Aibtu Afin mendorong untuk diselesaikan di Polsek sehingga tidak menimbulkan keributan. Seorang Babin Kaptipmas hadir, datang, mendengar, mencatat, dan selaku perannya adalah problem solver, menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya adalah tugas yang mulia. Jadi masyarakat dalam hal ini silakan juga kami menyiapkan hotline center, ya, hotline pelayanan teknologi ini 110 bisa dimanfaatkan. Kemudian bisa melaporkan setiap kejadian yang meresahkan, tidak hanya fenomena pada kejadian kemarin, tetapi apapun yang menjadi keresahan bagi masyarakat, termasuk ada Guyup RW atau Guyup secara Jumat curhat, ya. Ini juga suatu langkah-langkah preemptif dan preventif. Memang Bapak Kapolda menekankan, mengungkap suatu kejahatan adalah suatu kebanggaan. Namun demikian dari hulunya kita mampu mencegah ini lebih mulia. Begitu Mas Bram. Baik, artinya masyarakat masih bisa percaya, masih bisa bergantung begitu ketika mengalami kekerasan, intimidasi bisa langsung lapor polisi, apalagi kemarin ini menjadi trigger begitu ya. Betul sekali, tidak ada ruang tempat untuk premanisme dan tidak ada seseorang atau kelompok manapun di atas hukum, Mas Bram. Baik, saya ke Pak Suwandi terakhir. Pak Suwandi, bagaimana secara regulasi sekali lagi ketika ada yang didatangi, ditarik paksa, tapi tidak ada legalitas dari debt collector yang datang? Harus seperti apa masyarakat? Ya, seperti yang juga kami sampaikan berkali-kali, termasuk dari rilis bersama kemarin di Polda Metro, sudah dijelaskan bahwa jika ada kekerasan, tidak membawa surat-surat, tidak melakukan dengan cara yang benar,
laporkan ke polisi. Tadi juga disampaikan oleh Pak Truno. Saya juga garis lurus sama dengan apa yang polisi sampaikan, oleh Pak Kapolda juga mengatakan bahwa tidak boleh ada tindakan-tindakan premanisme. Yang ada boleh dilakukan adalah proses penagihan, eksekusi selama perjalanan dengan damai, tentram, dan ini diperbolehkan oleh undang-undang. Eksekusi bukan tidak diperbolehkan. Minta bantuan kepolisian boleh. Ya, di dalam undang-undang sendiri juga dijelaskan bahwa apabila debitur mengalihkan, menjual, memindah tangankan, ini ada pasal pidananya ya Pak Truno. Ada pasal 36. Debitur bisa dilaporkan ke polisi melanggar pasal 36 dengan sendirinya, dan ini ada pidananya kena 2 tahun. Memberikan dokumen palsu 5 tahun. Jadi ya debitur juga harus paham bahwa segera mungkin jika memang tidak punya kemampuan, nggak usah dikunjungin debt collector. Datang ke perusahaan pembiayaan, minta penurunan bunga, minta diturunkan cicilannya, diperpanjang tenornya, sehingga tidak harus berhubungan dengan debt collector. Baik. Intinya sama-sama perbaiki, bukan hanya dari sisi kami perusahaan pembiayaan, tetapi juga penting dari para debiturnya berkomunikasi. Jangan pada saat hutang, tanda tangan, terus di tengah-tengah ada masalah, didatengin debt collector, baru kita ribut-ribut, atau sampai dia selesai kredit baru berhubungan. Ini namanya kita seperti berkontrak, ini seperti kawin kontrak gitu ya Pak Truno Yudo ya. Jadi artinya kita komunikasi, harus menjalankan kredit bukan hanya satu mobil, tapi bisa berkali-kali kita kredit. Jadilah debitur yang baik, karena dengan menjadi debitur yang baik akan juga bisa menumbuh kembangkan aset pribadi maupun aset perusahaan, dan kita akan bisa sejahtera. Tujuannya adalah meningkatkan keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat seluruh Indonesia. Baik, kita sepakat tentu ketika memang tidak sesuai dengan jatuh tempo memang harus segera dilunasi begitu. Tapi yang kemudian menjadi catatan adalah soal intimidasi dan kekerasan saat debt collector menarik paksa, dan harapannya kejadian kemarin itu menjadi trigger agar kemudian hal serupa tidak kemudian terjadi dan kita menyerahkan pada proses hukum yang ada. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan juga ada Kombes Polisi Truno Yudo, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami. Selamat sore, salam sehat Bapak-Bapak. Salam sehat, selamat sore. Salam presisi Pak Truno.